Sehingga begitu dia dikasih minumnya, dikasih jamunya nih, ditenggaknya sama si Rahmat. Setelah ditenggak, si Rahmat pamit sama ibu tersebut. Dia jalan, sekitar dia baru 5 langkah dia jalan, dia iseng balik ke belakang dan ibu penjual jamu tersebut udah hilang. Di situ si Rahmat semakin panik dan dia membaca bacaan semakin kencang. Dan yang paling parah, dia ngedengar ada suara yang dimana suara tersebut seperti di samping telinganya niruin dia baca ayat kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ferry Irawan, yang pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue akan membawakan sebuah cerita yang horor pastinya. Cuman sebelum gue mulai ceritanya, kalian bisa tekan tombol like, comment, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Mari pusat bahan ternyaman, siapkan cemilan, dan berikut ceritanya. Tokoh utama dalam cerita ini adalah, kita sebut aja namanya Rahmat. Rahmat merupakan remaja yang masih muda. Nah, Rahmat ini punya ponakan, kita sebut aja namanya Dian. Jadi ceritanya pada saat itu nih udah menjelang puasa, ya kurang H-1 puasa gitulah. Dan si Rahmat punya kebiasaan, jadi setiap maghrib, apapun lah, mau maghrib, mau isya, mau subuh, itu punya kebiasaan untuk sholat jamaah di masjid bersama ponakannya nih, si Dian tentunya. Ponakannya Dian laki-laki ya. Nah, pada hari itu seperti biasa mereka berangkat ke masjid jalan kaki tuh kan dari rumahnya. Nah, dia jalan, sesampainya mereka di masjid, mereka kaget karena di depan tempat sholat itu ada keranda. Yang keranda ini udah ada pelapis kainnya dan ada bunga-bunganya. Di situ si Rahmat mikir, siapa yang meninggal ya kira-kira. Di situ karena si Dian masih kecil, dia nanya, "Om, yang meninggal siapa om?" "Nggak tahu." Nah, karena si Rahmat juga nggak tahu, ya akhirnya udahlah, mereka cuek aja dan lanjut tuh ngambil wudhu. Mereka wudhu seperti biasa, tiba-tiba si Rahmat mencium bau yang busuk banget. Busuknya itu kayak bau bangke. Nah, di situ dia nanya ke si Dian, "Kamu coba busuk nggak?" "Bau busuk apa?" "Enggak om, ini baunya busuk banget loh, dari mana ya?" Nah, di situ dia ngelihat sekelilingnya dan nggak ada. Masa iya jenazah yang masih baru udah bau busuk? Singkat cerita, di situ si Rahmat mengabaikan ya, dan lama-kelamaan emang aroma busuk tersebut tuh hilang dengan sendirinya. Singkat cerita, mereka menunaikan sholat jamaah seperti biasa tuh rame kan. Nah, jadi teknisnya itu tuh sholat maghrib dulu. Jadi warga melaksanakan sholat maghrib dulu, baru setelah itu lanjut tuh sholat jenazah. Cuman anehnya, kenapa setelah udah sholat, jadi sholat udah kelar nih, pas lagi wirid, warga-warga ini pada cabut semua, gak ada tuh yang mau nyolatin ini. Dan sisa 5 orang, yaitu imam, ya kita sebutnya namanya Pak Kusno, si Rahmat, si Dian, si Putra, dan 1 orang lagi ini gak dikenal. Si Rahmat beranggapan bahwa 1 orang ini adalah mungkin istri atau suami dari ya si Fulan. Singkat cerita, mereka sholat jenazah seperti biasa, lancar tuh, gak ada apa-apa. Dan setelah melaksanakan sholat jenazah, orang yang misterius 1 orang ini yang gak dikenal itu ngasih duit ke si Rahmat. Jadi dia dikasih duit tuh karena ya udah mau nyolatin. Karena ya semua orang pada balik tadi kan, seperti yang gue bilang, cuma si Rahmat dan ponakannya nih, dan 1 lagi si Putra nih, temennya juga. Sampai saat itu nggak ada tuh yang namanya kejadian-kejadian aneh. Akhirnya si Rahmat sama si Dian pun pulang balik OTW ke rumah dan masih nggak ada kejadian apa-apa. Singkat cerita, bulan Ramadan pun tiba. Nah, di bulan Ramadan si Rahmat ini tuh sama teman-temannya tuh suka ngadain yang namanya ngebangunin orang sahur, yang dimana si Rahmat tugasnya adalah yang pakai kentongan tuh. Jadi ada yang pakai drum lah, ada yang pakai ember. Nah, si Rahmat itu bagian kentongan. Jadi singkat cerita, jam 2 mereka prepare
kumpul dan mulai itu dia keliling kampung buat bangunin warga. Awalnya nggak ada kejadian apa-apa. Mereka dengan suara kentongan, ember dan semua perkakas tuh intinya. Asik banget lah intinya. Hingga di suatu titik, ini udah dapet nih setengah jalan, tiba-tiba si Rahmat itu kebelet kencing. Nah, nggak jauh dari tempat Rahmat kebelet kencing, ada satu rumah kosong. Jadi layoutnya tuh itu rumah kosong, pekarangannya luas, dan di pojok depan itu ada sumur tua, yang sumur ini udah nggak dipakai dan ditutup atasnya. Jadi kayak sumur di atasnya ditutup sama semacam kayu. Dan si Rahmat dia kencing membelakangi sumur tersebut. Nah sebelum kencing, kentongannya ditaruhnya tuh di atas sumur tersebut. Kencing kan seperti biasa. Tiba-tiba kentongannya itu berbunyi. Di situ awalnya dia mikir, ini apaan sih? Orang-orang beriseng banget. Jadi si Rahmat ngira yang nyalain kentongan itu teman-temannya. Tapi sekejap setelah itu dia mikir lagi, posisi dia sama teman-temannya itu jauh. Jadi rumah kosong tadi itu nggak benar-benar deket banget sama tempat mereka kumpul tadi. Adalah sekitar 15 meter. Dan pun temannya datang ya pasti ada suaranya gitu. Di situ dia berusaha baca ayat kursi dan dia baca apapun lah yang dia bisa. Jika kalian pikir dengan si Rahmat baca doa kentongannya berhenti, kalian salah. Justru semakin kenceng dia baca ayat kursi, tiba-tiba kentongan ini iramanya berubah. Jadi lagu Jawa, kalau kalian tahu, suwe ora jamu. Nah, di situ si Rahmat semakin panik dan dia membaca bacaan semakin kencang. Dan yang paling parah, dia mendengar ada suara yang dimana suara tersebut seperti di samping telinganya niruin dia baca ayat kursi. Di situ si Rahmat gak berani nengok ke belakang dan dia lari sejadi-jadinya dan kentongannya ditinggalin tuh. Dia lari ke tempatnya di mana temennya kumpul tadi dan di situ temennya udah nggak ada semua. Jadi si Rahmat ini tinggal sama temennya. Singkat cerita si Rahmat lari itu kan. Dan benar sekitar 10 menit dia lari, dia nemuin tuh temennya pada ngumpul. Di situ si Rahmat kesel lah, dia ngomel sama temen-temennya. Weh, lu parah amat tuh ninggalin gua. Nah, lu aja udah ngilang 2 jam. Gua pikir lu balik. Nah, jadi di situ ada tuh penanggung jawab yang bagian bangun sahur nih, kita sebutnya namanya Mas Kus. Mas Kus bersaksi kalau si Rahmat udah menghilang selama 2 jam. Dan dikira Mas Kus, si Rahmat tuh udah balik. Sedangkan di POV-nya si Rahmat, dia tuh kejadian tersebut tuh paling 5 menit. Bingung gak kalian? Oh iya, tadi ada satu part yang lupa. Nah, tadi kan setelah si Rahmat lari, nah begitu setengah jalan dia lari, di tengah jalan dia ketemu sama sosok penjual jamu. Seharusnya si Rahmat ini mikir kalau ya janggal, orang jualan jamu jam 2 pagi. Nah, tukang jamu ini memberhentiin si Rahmat. Nah, mau jamu nggak nak? Di situ entah kenapa si Rahmat tuh nggak bisa curiga dan nggak bisa menolak. Jadi kayak terhipnotis aja gitu. Nah di situ si ibu itu langsung berhenti dan si Rahmat juga berhenti nih. Dan nggak banyak omong, ibu ini langsung ngambil bakulnya, ngambil jamunya dan dikasihin ke si Rahmat. Dan ya tadi yang gue bilang, si Rahmat ini kayak orang terhipnotis. Sehingga begitu dia dikasih minumnya, dikasih jamunya nih, ditenggaknya sama si Rahmat. Setelah ditenggak, si Rahmat pamit sama ibu tersebut. Dia jalan, sekitar dia baru 5 langkah dia jalan. Dia iseng tuh balik ke belakang dan ibu penjual jamu tersebut udah hilang. Di situ si Rahmat langsung panik karena si Rahmat baru aja 5 langkah. Sedangkan ya nggak mungkin ibu ini mau lari sekencang apapun, nggak mungkin hilang gitu. Di situ si Rahmat semakin lari dong setelah kejadian di sumur dan ketemu ibu-ibu ini. Dan singkat cerita tadi yang gue bilang, ketemu sama rombongan bangunin sahurnya. Dan yang tadi tuh Mas Kus selaku penanggung jawab di rombongan sahur ini bersaksi kalau si Rahmat udah menghilang selama 2 jam. Di situ Mas Kus sudah menyimpulkan kalau si Rahmat tuh paling dia balik. Dan ternyata ya tadi
Cuma di situ si Rahmat nggak menceritakan hal yang dia alami karena takut. Rombongannya keesokan hari ini takut, nggak berani lagi bangunin orang sahur. Singkat cerita di situ karena udah imsak, mereka semua bubar balik ke rumah masing-masing, sahur. Nah setelah sahur berangkat lagi kan mereka berangkat ke masjid, sholat subuh. Di sini Mas Kus nih lanjut tadarusan, sedangkan si Rahmat dia harus balik nih si Rahmat. Singkat cerita si Rahmat dia balik, dan ketika di rumah tiba-tiba si Rahmat itu muntah darah. Di situ ibu si Rahmat panik banget karena seumur hidup si Rahmat dia tuh nggak pernah yang namanya muntah darah karena emang nggak ada indikasi penyakit apapun. Cuman di situ ibunya juga udah panik banget dan dia dibawalah ke rumah sakit. Singkat cerita dibawa ke rumah sakit, pas udah di rumah sakit dokter periksa dong. Ketika dokter periksa nggak ada penyakit apa-apa. Singkat cerita sekitar 1 minggu kemudian si Rahmat nih udah sembuh kan. Nah dia balik lah tuh udah kan, dan situ Rahmat udah menjalankan aktivitasnya seperti biasanya, yaitu setiap pagi bangun orang sahur. Nah mereka bangun orang sahur seperti biasa kan, sahur gitu, jalan udah hampir setengah jalan lah. Ada satu temennya si Rahmat, kita sebut aja namanya Agung. Nah si Agung ini tiba-tiba ditelepon sama orang tuanya disuruh pulang karena ada urusan keluarga lah. Nah karena kampungnya ini cukup luas dan rumahnya kan jauh di ujung desa, akhirnya Mas Kus itu nyuruh si Rahmat buat nemenin si Agung pulang. Dan si Rahmat ini jalan kaki. Nggak cerita, oke lah si Rahmat mau dan dia jalan tuh berdua. Jalan, nggak ada tuh apa-apa hingga si Agung nyampe rumah. Yang jadi permasalahan, ketika udah nyampe rumahnya si Agung, si Rahmat harus balik ke rombongan tadi dong. Dan itu cukup jauh. Cuman di situ si Rahmat sedikit pun nggak ngerasain rasa takut. Dia jalan seperti biasa. Dan di pertengahan jalan, Rahmat ketemu ibu-ibu tadi yang bawa jamu. Cuman kali ini Rahmat nggak ditegur, nggak disuruh beli jamu. Jadi si Rahmat ngelihat sosok ibu-ibu ini itu jalan menuju ke kuburan. Di situ si Rahmat ada dua perasaan nih. Dia takut tapi dia juga penasaran. Singkat cerita si Rahmat ini malah dia membuntuti ibu-ibu yang menjual jamu ini. Bener tuh dia jalan, begitu nyampe di kuburan, ibu ini duduk di atas salah satu kuburan di kuburan tersebut. Dan gue juga nggak habis pikir sama si Rahmat ya. Setelah kejadian kemarin, si Rahmat tuh sedikit pun nggak curiga sama ibu-ibu ini. Dia samperin ibu-ibu ini dan dia tanya ke ibu-ibu ini, "Ibu ngapain bu malam-malam ke kuburan kayak gini?" Ibu ini balik kanan kayak biasa, dan perawakan ibu-ibu ini biasa aja. Cuman emang pas dilihat Rahmat, ibu-ibu ini rada pucat. Terus ibu-ibu ini jawab kayak gini, "Nak, tolong kabarin ke suami ibu, tolong kuburan ibu jangan dikeramik, beban ibu udah terlalu berat, tolong jangan ditambah beban ibu." Di situ Rahmat sempat nge-freeze dan dia mikir, kuburan ibu? Hah? Berarti ibu? Dan dia gak sempat jawab, si Rahmat langsung lari terbirit-birit sejadi-jadinya. Dan jarak dari kuburan tersebut ke titik kumpul temennya yang pada bangunin sahur itu lumayan jauh. Ada kayak dia sprint lari selama 5 menit. Nah karena udah kejadian kayak gitu, udah aneh, udah janggal banget, akhirnya si Rahmat gak lagi tuh dia merahasiakan hal ini sama Mas Kus. Nah singkat cerita, si Rahmat dia menceritakan hal yang dialami dari awal hingga kemarin itu ke Mas Kus. Nah setelah itu Mas Kus nanggepin, "Oh alah, ibu yang meninggal kemarin itu tuh ibu-ibu penjual jamu yang dagang di depan kampus gua. Nah dulu gua itu sering langgaran ke dia. Mungkin kenapa dia nyamperin lo? Karena secara perawakan lo sama gua hampir sama. Nah jadi ngiranya mungkin ibu itu ngira lo itu gua. Karena emang si Rahmat nih nggak tahu menau tentang ibu ini, dan pas ibu ini nyuruh ngasih tahu ke suaminya, ya Rahmat nggak ngerti.
Di situ akhirnya Mas Kus bilang ke si Rahmat, besok ya gue bantu nyari suaminya, gue kayaknya tahu. Akhirnya hari berselang, keesokan harinya Mas Kus sama si Rahmat nih berdua-duaan ke tempat tinggal dari ibu ini buat nyari suaminya tuh. Karena Mas Kus mikir ibu ini belum tenang karena masih ada pesan yang harus disampaikan ke suaminya. Singkat cerita mereka berdua datang. Nah, tapi rumahnya tuh kosong, nggak ada orang sama sekali. Udah dia ketok, itu nggak ada orang. Hingga ada tuh tetangganya dia negor, "Mas, nyari siapa mas? Ini nyari suaminya ibu yang jual jamu." "Oh alah, itu suaminya sekarang udah pindah mas, cuman saya juga nggak tahu dia pindah kemana." Waduh, terus gimana nih? Nggak tahu. Dan singkat cerita, nggak ada tuh yang pernah tahu suami ibu ini tuh tinggalnya di mana sekarang. Dan hingga saat ini teror dari ibu penjual jamu ini masih berlangsung, karena emang pesan yang pengen dia sampaikan ke suaminya nggak ada yang nyampein, karena suaminya aja nggak tahu kemana. Ya, dan alhasil sampai sekarang teror yang dimana warga setempat bilang pedagang jamu ini adalah hantu mundong, hantu jamu gendong, masih meneror kampung tersebut hingga detik ini. Gimana menurut kalian ceritanya? Ini sih gokil banget sih menurut gua. Kok bisa gitu ya? Ada orang meninggal, dia pengen berwasiat sama suaminya, wasiatnya nggak mau dikeramik gitu kuburannya. Padahal di berbagai daerah sudah menjadi sebuah kewajaran di mana kuburan itu dikeramik. Bahkan ada tuh yang dikasih sampai kayak rumah-rumahan gitu. Ya mungkin dalam budaya mereka itu beda ya. Dan kita tetap harus menghargai budaya kita masing-masing. Sekian dulu cerita dari gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Gue Ferry Irawan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.